Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok teori peluang kelompok 15 yang beranggotakan saya sendiri, Marsendo Galang Saputra, lalu ada Raffi Maheswara dan Walugum Sidabutar. Eee, untuk kelompok 15 ini kami mendapatkan distribusi Poisson dan kami mengambil studi case yaitu analisis pola kedatangan pasien unit gawat darurat shift malam dan kebutuhan ambulans menggunakan pendekatan distribusi Poisson. Bisa scroll ke bawah Mas Raffi. Untuk bab pendahuluan ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Raffi Maespara. Di sini saya akan menjelaskan, bagian bab 1 penelitian itu pendahuluan. Pertama, latar belakang. Eee, Unit gawat darurat atau UGD adalah bagian vital rumah sakit yang beroperasi 24 jam penuh. Berbeda dengan poliklinik yang punya jadwal pasti, kedatangan pasien UGD itu bersifat stokastik atau, acak ya, sehingga sulit untuk prediksi. Lalu masalah utamanya muncul pada shift malam, di mana jumlah tenaga medisnya biasanya lebih sedikit dibanding shift pagi atau siang. Jika terjadi lonjakan pasien tiba-tiba, ketidakseimbangan, eee, ini bisa menurunkan kualitas layanannya. Oleh karena itu, manajemen rumah sakit perlu memahami pola kedatangan ini. Salah satu metode statistik yang paling efektif untuk memodelkan kejadian, jarang namun kontinu dalam interval waktu tertentu adalah distribusi Poisson. Dengan metode ini, kita bisa memprediksi peluang kondisi sepi maupun, lonjakan pasien sebagai dasar pengambilan keputusan. Lalu, eee, yang kedua ada rumusan masalah. Di sini kami memiliki 3 rumusan masalah, yaitu bagaimana karakteristik pola kedatangan pasien UGD pada shift malam berdasarkan data pengamatan. Yang kedua, berapa nilai parameter rata-rata atau lambda kedatangan pasien per jam. Lalu yang ketiga, bagaimana probabilitas terjadinya berbagai kondisi operasional, kondisi sepi, normal, dan padat di UGD. Lalu yang ketiga, ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama, menerapkan teori distribusi Poisson pada kasus nyata di bidang kesehatan. Yang kedua, menghitung nilai peluang kedatangan pasien dalam berbagai interval jumlah. Yang ketiga, memberikan gambaran analitis kepada manajemen rumah sakit mengenai prediksi beban kerja pada shift malam. Ada, yang keempat, itu manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini bagi mahasiswa adalah memperdalam pemahaman mengenai aplikasi teori peluang dan distribusi Poisson dalam penyelesaian masalah real world. Lalu yang kedua, bagi instansi kesehatan, memberikan masukan berbasis data untuk optimalisasi penjadwalan tenaga medis atau shift malam. Lalu di sini ada bab 2 landasan teori yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan landasan bab 2 yaitu landasan teori. Selain kami dapatkan distribusi Poisson, alasan lain kami menggunakan ini karena distribusi Poisson itu, eee, secara spesifik, untuk menghitung peluang peristiwa yang sifatnya jarang terjadi, ya, tapi memiliki rata-rata yang konstan dalam, jarak atau rentang waktu tertentu. Dan ini sangat relevan dengan studi case yang kami ambil, yaitu kedatangan pasien UGD. Kita tidak bisa menebak siapa yang akan datang, tapi kita tahu rata-rata per jamnya berapa. Sifat acak ini yang dalam statistika disebut sebagai peristiwa stokastik, dan Poisson adalah alat terbaik untuk memodelkannya. Bisa scroll dikit ke bawah, Mas? Eh, tapi tidak semua hal bisa dihitung dengan Poisson. Poisson memiliki 3 karakteristik utama yaitu, yang pertama Poisson memiliki 3 karakteristik yaitu yang pertama ada independen atau saling bebas, yang di mana artinya kedatangan suatu pasien tidak akan memicu kedatangan pasien lain, yang di mana berarti kejadiannya berdiri secara sendiri. Yang kedua ada proporsional terhadap waktu. Jadi peluang, ada pasien dalam durasi 1 jam tentu bisa berbeda dengan durasi 1 menit. Semakin lama intervalnya, peluangnya akan semakin besar. Lalu yang ketiga ada kejadian tunggal, yang di mana secara matematis peluang 2 kejadian terjadi di
satu titik yang sama persis dianggap nol. Ini adalah alat hitung atau alat ukur untuk menghitung rumus Poisson, yaitu, eee, kita menghitung menggunakan rumus probability mass function. Mungkin, rumusnya agak rumit karena terdapat bilangan Euler, tapi sebenarnya kunci dari rumus ini sangat sederhana, itu bisa dilihat dari, variabel lambdanya. Lambda adalah rata-rata kejadian. Jadi intinya selama kita punya data dari rata-rata kejadian masa lalu, kita tinggal memasukkan rumus ini untuk memprediksi peluang di masa depan yang mungkin akan terjadi. Dan terakhir, ada beberapa poin yang penting, di bab ini, yaitu salah satu keunikan Poisson adalah nilai rata-rata atau mean dan variansinya selalu sama. Teori ini nanti akan terbukti di bab 3, di mana data perhitungan kami akan menunjukkan hasil mean dan variansi yang identik sehingga memvalidasi bahwa model ini akurat. Oke, selanjutnya untuk bab 3 akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjut bab 3 yaitu pembahasan. Bagian ini kami akan membahas dua studi kasus nyata penerapan distribusi Poisson di lingkungan rumah sakit, yaitu saya akan menjelaskan bagian satu kedatangan pasien di UGD. Latar belakang masalahnya yaitu masalah utamanya ketidakpastian jumlah pasien yang datang ke UGD pada malam hari menyebabkan kesulitan dalam penjadwalan tenaga medis. Lalu data yang digunakan data simulasi kedatangan pasien dari pukul 20.00 hingga 06.00, yaitu 10 jam pengamatan. Lanjut, definisi perubahan acak dan parameter. Masuk ke rumus rata-rata, di mana lambda sama dengan total pasien per total jam. Lambda sama dengan yang diketahui total pasiennya 40 per total jamnya 10, sehingga menghasilkan 4. Artinya rata-rata setiap jam ada 4 pasien yang datang. Lalu lanjut ke rumus peluang Poisson. Px sama dengan X sama dengan konstanta pangkat minus lambda dikali lambda pangkat X per X. Untuk kasus ini diketahui lambdanya tadi 4 dan diketahui lambdanya 4, sehingga Px sama dengan X sama dengan konstanta minus pangkat minus 4 dikali 4 pangkat X per X. Lalu kita lanjutkan ke perhitungan karakteristik statistik. 1 ke min rata-rata. Ix sama dengan lambda sama dengan 4. Variansi X sama dengan lambda sama dengan 4. Lalu simpangan baku sama dengan akar 4 sama dengan 2. Sehingga interpretasi jumlah pasien per jamnya biasa bersekitar 4 sampai 2 hingga 4 sampai 4 tambah 2, yaitu 2 hingga 6 pasien. Lalu ke analisis probabilitas. Di sini kita akan menghitung peluang untuk 3 skenario operasional. Yang pertama, kondisi di mana UGD-nya sepi atau tidak ada pasien sehingga X sama dengan 0. Sehingga rumus yang digunakan tadi, Px sama dengan 0 sama dengan konstanta pangkat minus 4 dikali 4 pangkat 0 per 0. Sehingga menghasilkan sama dengan konstanta pangkat minus 4 sama dengan 0,0183. Sehingga interpretasi peluang UGD kosong dalam 1 jam hanya sekisaran 1,83%. Ini mungkin sangat kecil, artinya dokter hampir pasti selalu ada pasien. Lalu B, kondisi di mana normal atau pasien sama dengan rata-rata yaitu X sama dengan 4. Rumusnya sama, Px sama dengan 4 sama dengan konstanta pangkat minus 4 dikali 4 pangkat 4 per 4. Hingga menghasilkan interpretasi peluang tepat 4 pasien datang adalah 19,52%. C, di mana kondisi UGD itu sedang
padat atau mengalami lonjakan, sehingga X itu otomatis lebih besar dari 5. Sehingga rumusnya Px lebih besar dari 5 sama dengan 1, sama dengan Px lebih kecil sama dengan 5. Sehingga satu persatu dari sehingga jika kita menghitung satu persatu dari P0 P P0 hingga P5, jika dijumlahkan akan menghasilkan 0,212156, sehingga interpretasinya adalah 21,56%, di mana UGD menerima lebih dari 5 pasien dalam 1 jam. Artinya ada sekitar 1 dari 5 jam akan ada lonjakan pasiennya. Lalu lanjut ke grafik perbandingan data UGD-nya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, setelah kita melihat perhitungan angkanya, mungkin timbul pertanyaan, apakah teori Poisson tadi benar-benar sesuai dengan kejadian nyata di lapangan? Untuk membuktikannya, kami tidak hanya menghitung manual, tapi juga memvisualisasikan data tersebut menggunakan simulasi pemrograman, yaitu dengan Python yang bisa dilihat di lampiran di akhir. Juga di sini juga terdapat grafik. Eh, untuk grafik yang pertama ada grafik perbandingan data UGD versus distribusi Poisson dengan lambda sama dengan 4. Pertama untuk kasus pasien UGD dengan rata-rata 4 pasien per jam. Di sini ada 2 warna diagram batang, yaitu yang diagram batang berwarna biru adalah data dari pengamatan kami. Lalu diagram batang yang berwarna oranye adalah prediksi dari teori Poisson. Bisa dilihat meskipun datanya sedikit berfluktuasi, mungkin wajar karena sampel yang kami ambil hanya 10 jam, tapi secara pola keseluruhan batang biru ini mengikuti bentuk kurva merah atau kurva teorinya yang puncaknya sama-sama berada di area 3 sampai 5 pasien. Ini membuktikan secara visual bahwa model Poisson lambda sama dengan 4 valid menggambarkan kondisi UGD. Mungkin lanjut. Studi kasus 2 akan Oke, di sini saya akan menjelaskan studi kasus yang kedua, yaitu kebutuhan mobil ambulan membawa pasien pada shift malam. Yang pertama, latar belakang masalah. Ketersediaan ambulan yang memadai sangat krusial dalam penggunaan gawat darurat, terutama pada shift malam di mana akses transportasi publik relatif terbatas. Manajemen rumah sakit perlu memastikan bahwa jumlah armada yang siaga sesuai dengan pola kedatangan pasien yang paling sering terjadi. Ketidakpastian jumlah permintaan ambulan dapat menyebabkan keterlambatan penanganan pasien kritis atau sebaliknya, pemborosan sumber daya operasional jika armada yang disiagakan terlalu banyak tanpa dasar perhitungan yang jelas. Oke, di sini tabel data dummy yang kita dapatkan. Untuk N-nya kita menggunakan 10 ya. Kita mengamati 10 jam dari jam 8 sampai jam 6 pagi. Itu ada 12 permintaan ambulan yang membawa pasien. Lanjut kita ke definisi parameternya. Tadi total permintaan itu ada 12. Lalu durasi pengamatan kita ada 10 jam. Jadi maka rata-rata permintaan ambulan per jam itu 12 per 10. Jadi lambdanya kita mendapatkan 1,2. Rata-rata permintaan adalah 1,2 panggilan per jam. Lanjut, perhitungan karakteristik statistik. Di sini kita menghitung mean. Seperti yang penjelasannya tadi. Poisson itu sama lambdanya itu sama. Jadi setiap lambda, mean maupun variansi itu sama. Jadi 1,2 per lambda ya. Lalu yang lanjut, analisis probabilitas. Manajemen ingin mengetahui probabilitas beban kerja armada ambulan untuk menentukan apakah satu ambulan yang standby sudah cukup atau diperlukan ambulan cadangan. Jadi kita memiliki 2 kondisi, yaitu tenang dan sibuk.
Oke, yang pertama ada kondisi tenang atau tidak ada panggilan. Peluang tidak ada permintaan ambulans sama sekali adalah 1 jam, X sama dengan 0. Jadi PX sama dengan 0, yaitu konstanta pangkat min 1,2 dikali 1,2 pangkat 0 per 0 faktorial. Setelah dihitung, kita mendapatkan 0,3012. Jadi ada peluang sebesar 30,12% bahwa ambulan akan menganggur dalam 1 jam tertentu. Lalu yang kedua ada kondisi sibuk, lebih dari 2 panggilan. Tentu saja PX lebih dari 2 sama dengan 1 kurang PX kurang dari sama dengan 2. Jadi kita harus menghitungkan PX kurang dari sama dengan 2 dulu. Yaitu dengan menjumlahkan P0, P1, dan P2. P0 kita mendapatkan 0,3012. P1 kita mendapatkan 0,3614. Lalu P2 kita mendapatkan 0,2169. Untuk keseluruhan kita mendapatkan 0,8795. Sesuai rumus yang tadi, Px lebih dari 2 sama dengan 1 kurang dari 1 kurang jumlah dari si Px kurang dari sama dengan 2, yaitu 0,8795. Jadi 1 kurang 0,8795 adalah 0,1205. Itulah hasilnya. Kalau dipersenkan akan menjadi 12,05% kemungkinan. Lalu ini grafik yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk grafik yang kedua ini, untuk kasus ambulans, mungkin bentuknya agak berbeda. Karena rata-ratanya kecil, sama dengan satu. Grafiknya jadi condong ke kiri. Nah, untuk chartnya atau diagram batangnya sendiri, terdapat dua, yaitu yang berwarna hijau, yaitu menunjukkan data real dari ini adalah teorinya. Ya jelas, frekuensi tertinggi ada di angka 1. Artinya, paling sering itu ada 1 permintaan ambulans jam. Terdapat peluang sebesar 12,5% bahwa dalam 1 jam akan ada lebih dari 2 permintaan ambulans. Meskipun rata kecil, angka ini menunjukkan bahwa rumah sakit perlu menyiagakan setidaknya 1 ambulans cadangan untuk mengantisipasi kejadian ini. Ini adalah visualisasi dari resiko yang saya sebutkan tadi. Meskipun rata-ratanya cuma 1, lonjakan permintaan bisa terjadi. Kesimpulan dari visual diagram ini, yaitu kedua grafik ini mengkonfirmasi bahwa distribusi kosong benar-benar bisa prediksi atau memotret pola kedatangan pasien dan permintaan ambulans secara akurat. Untuk bab 4 ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini akan menjelaskan bab 4, yaitu penutup. Yang pertama ada kesimpulan. Sebagai kesimpulan, analisis kami membuktikan bahwa penggunaan distribusi Poisson sangat efektif dalam memodelkan pola kedatangan pasien UGD yang bersifat acak atau stokastik. Metode ini memberikan kepastian matematis meskipun waktu kedatangan tiap individu tidak bisa ditebak. Pola keseluruhannya ternyata stabil dan terukur. Hasil perhitungan kami juga menegaskan bahwa operasional shift malam cenderung selalu sibuk dengan peluang waktu kosong yang sangat kecil. Jadi data statistik ini bisa menjadi landasan kuat untuk perencanaan yang akurat. Lalu untuk saran bagian perencanaan berbasis data, rumah sakit sebaiknya menggunakan probabilitas kosong sebagai dasar penetapan jumlah staf dan armada, bukan sekedar asumsi rata-rata harian. Lalu yang kedua ada mitigasi risiko. Mengingat adanya peluang lonjakan pasien dan permintaan ambulan yang teridentifikasi, perlu disiapkan prosedur on-call atau cadangan untuk menjaga standar pelayanan saat beban kerja melebihi kapasitas normal. Itu bagian bab 4. Lalu ini
daftar pustaka yang kita gunakan. Di sini ada lampiran kode pemrograman studi kasus yang pertama. Dan ini kode pemrograman studi kasus yang kedua. Untuk penutupan akan dilakukan oleh saya. Baik, mungkin itu saja hasil dari presentasi dari kelompok 15 dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.